Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu fi umuri dunya waddin. Wasyhadu an la ilaha illallah wahdahu wa anna Muhammadan rasulullah. Salatullah alaihi wa ala alihi wa ashabihi kulli majma'in amma ba'd. Alhamdulillah ya ikhwah, kita kembali untuk membahas kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah yang ditulis oleh Syekh Abu Anas Malik Al-Madhari. Langsung saja kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke pembahasan Al-Mu'rabat. Baik, Al-Mu'rabat ya, tentang isim-isim yang mu'rab. Maka berkata sang penulis matan, yaitu Syekh Ibnu Ajurum, faslun, ya, sebuah pasal, al-mu'rabatu ismani, bahwasanya isim mu'rab itu bisa dibagi menjadi dua, ya, qismun yu'rabu bil harokat wa qismun yu'rabu bil hurufi. Ada kelompok isim mu'rab yang dia mu'rabnya dengan harokat, kemudian kelompok yang lain mereka adalah isim-isim mu'rab yang mu'rabnya dengan bukan harokat, ya, dengan huruf. Jadi ada kelompok mu'rabnya dengan harokat, ada kelompok yang mu'rabnya dengan huruf. Faladhi yu'rabu bil harokati arba'atu anwa'. Maka isim mu'rab yang i'rabnya tadi atau perubahannya dengan harokat, maka ada 4 macam. Yang pertama isim mufrad, kemudian jamak taksir, kemudian jamak muannas salim, serta fi'il mudhari, dengan catatan fi'il mudhari merupakan fi'il mudhari yang tidak bersambung apapun di belakangnya, yaitu fi'il mudhari yang mu'rab tapi bukan af'al khamsah. Di fi'il mudhari yang sahih akhir atau mu'tal akhir, yang tidak bersambung setelahnya dengan alif itsnain atau wawu jamak atau juga ya mukhatabah. Wa kulluha turfa'u bil dhammati wa tunsabu bil fathati wa tukhfadu bil kasrati wa tudzamu bil sukuni. Maka semua isim tadi, ya, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, serta fi'il mudhari yang sahih akhir ataupun nanti mu'tal akhir, itu semuanya itu nanti ketika rafa dengan dhammah, ya, nasabnya dengan fathah, kemudian jarnya atau khafadnya dengan kasrah, serta kalau jazm nanti dengan sukun. Ya, secara umum demikian. Rafa itu diwakili dhamma, nasab dengan fathah, khafad atau jar dengan kasrah, kemudian jazm itu dengan sukun. Ini asalnya. Wa kharaja an dzalika, namun tidak semuanya persis seperti itu. Ada yang keluar dari kaidah umum tadi. Ya, tidak semuanya rafa dhamma, nasab fathah, jar kasrah, dan jazm sukun. Ya. Dari 4 jenis tadi, ya, yang 4 itu tidak seperti itu. Nah, keluar dari kaidah umum tadi, yaitu jamak muannas salim. Maka dia nasabnya tidak dengan fathah, tetapi yunsabu bil kasrati. Nasabnya dengan kasrah. Demikian pula isim-isim mu'rab tetapi dia yang la yansorifu, ya, ghairu munsharif, ya, baik mufrad ataupun jamak taksir, tetapi dia yang masuk kategori la yansharif, maka nanti ketika dia khafad atau jar, tandanya bukan dengan kasrah tetapi fathah, ya, keluar dari kaidah asal. Demikian pula fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka nanti tidak masuk jazmnya itu dengan sukun, tetapi jazmnya dengan hadful akhir, huruf terakhirnya dihapus. Ya, kata sang penulis matan, isim-isim mu'rab bisa terbagi menjadi 2, mu'rab dengan harokat dan mu'rab dengan huruf. Yang mu'rab dengan harokat ada 4 jenis, yaitu isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, serta fi'il mudhari.
yang tidak bersama dengan apapun setelahnya. Dengan kata lain sahih akhir atau mutal akhir. Nah, mereka ini secara umum kaidahnya, maka mu'rabnya itu ketika rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, kemudian isim yang jar nanti dengan kasrah, ataupun fi'il yang jazm nanti dengan sukun. Tapi ada yang tidak persis seperti itu, keluar dari kaidah umum ini tadi, yaitu jamak muannats salim dia nasabnya dengan kasrah. Kemudian isim mufrad ataupun isim jamak taksir yang masuk kategori la yansharif, maka nanti khafadnya atau jarnya dengan fathah. Sedangkan fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka dia jazmnya tidak dengan sukun, akan tetapi dengan dihapus huruf terakhirnya, ya, hadful akhir. Setelah itu Syekh Abu Anas menjelaskan hadal fasu la khassa fihi al-musannifu jami'a ma taqaddama fi babil alamatil i'rab. Pada bahasan yang disebutkan oleh penulis matan, beliau ini khusus meringkas apa yang telah disampaikan pada pembahasan sebelumnya mengenai tanda-tanda i'rab. Maka sang penulis matan mengatakan al-mu'rabatu qismani. Isim i'rab itu ada dua macam. Qismun yu'rabu bil harakati wa qismun yu'rabu bil hurufi. Bagian yang mu'rab dengan harokat dan bagian yang mu'rab dengan huruf. Adapun yang mu'rab dengan harokat, maka nanti tandanya ada 4 tanda i'rabnya, ada dhammah, fathah, kasrah, dan sukun. Kemudian kelompok yang nanti mu'rab dengan huruf, bisa mu'rab itu dengan huruf wawu, bisa dengan alif, ya, atau dengan nun. Kemudian di sini sang penulis matan mendahulukan pembahasan mu'rab dengan harokat, sekarang dia adalah asalnya. Wa bada al-musannifu bi dzikril mu'rabati bil harakat li'annaha al-aslu. Ya, penulis mendahulukan mu'rab dengan harokat karena tanda harokat ini adalah tanda i'rab yang asli. Adapun wawu, alif, ya, dan nun, huruf-huruf adalah tanda i'rab cabang. Ya, aslinya pakai harokat. Maka kemudian kalau kita melihat kepada tabel, di sini beliau meringkaskan secara umum tentang yang mu'rab dengan harokat. Maka di situ ada 4 jenis, bagaimana yang dituliskan dalam matan. Ini ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, serta ada fi. Maka di sini untuk isim mufrad dan isim jamak taksir, maka sang pensyarah menambahkan penjelasan bahwasanya isim mufrad di sini terbagi menjadi 2. Ada yang isim mufrad yang munsharif, ada yang ghairu munsharif. Demikian pula jamak taksir, maka ada yang munsharif dan ada pula yang ghairu munsharif. Nah, yang sesuai dengan kaidah asal tadi, bahwasanya dia rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah, itu adalah isim mufrad yang munsharif serta jamak taksir yang munsharif. Adapun apabila dia adalah isim mufrad yang ghairu munsharif atau jamak taksir tapi juga yang ghairu munsharif, maka nanti ketika rafa sama dengan dhammah, nasab sama juga dengan fathah, hanya saja ketika dia jar fi halatil jari, nanti dia tidak dengan kasrah, keluar dari kaidah asal tadi. Ya, isim yang ghairu munsharif, mau dia mufrad atau jamak taksir, maka nanti ketika dalam keadaan jar, tanda jarnya atau tanda khafadnya adalah fathah sebagai pengganti kasrah. Demikian pula isim jamak muannats salim, dia rafa'nya juga sama dengan dhammah, akan tetapi ketika dalam keadaan nasab, maka dia keluar dari kaidah asalnya yang ber-i'rab fathah, melainkan dia nanti ber-i'rab dengan tanda kasrah. Ya, aslinya kan nasab fathah, tetapi jamak muannats salim nasabnya dengan kasrah. Jadi nanti hati-hati ketika kita membaca teks-teks Arab di mana jamak muannats salim itu berharokat kasrah, maka ia bisa dalam keadaan nasab, bisa juga dalam keadaan jar. Nanti lihat qarinah yang lain. Kemudian yang keempat adalah fi'il mudhari, yang tadi disebutkan bisa sahih akhir, bisa mu'tal akhir. Maka untuk yang sahih akhir inilah yang masuk ke kaidah umum,
dia rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, dan jazmnya dengan sukun. Adapun apabila dia fi'il mudhari'nya tadi termasuk yang mu'tal akhir, maka rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, akan tetapi ketika dalam keadaan jazm tidak dengan sukun, tetapi dengan tanda hadzaf, ya, hadzful akhir. Ini gambaran secara umumnya. Kita masuk ke halaman 38. Sekarang rinciannya tentang yang mu'rab dengan harokat. Kemudian pembahasan berikutnya al-mu'rabatu bil harokat, yang mu'rab dengan harokat. Wa ya arba'atu anwa'in, dan dia ada 4 macam sebagaimana telah disebutkan tadi. Awalan al-ismul mufradu. Yang pertama kita bahas tentang isim mufrad. Ta'rifuhu, definisi dari isim mufrad. Huwa ma laysa musannan wala majmu'an wala minal asma'il khamsati. Definisi dari isim mufrad adalah isim yang bukan musanna, bukan pula dia itu menunjukkan jamak, bukan musanna menunjukkan ganda, bukan pula menunjukkan jamak. Wala minal asma'il khamsati, tidak pula dia itu adalah termasuk isim yang 5, asma' khamsah. Ya, karena dia tidak bermakna ganda atau tidak bermakna jamak, maka maknanya tunggal. Tapi meskipun maknanya itu menunjukkan sesuatu yang tunggal, nah dia bukan asma' khamsah. Ya, asma' khamsah kan juga bermakna tunggal, tapi nanti dia terjadi pada 5 isim khusus serta dalam keadaan bersandar ke kata yang lain. Nah, isim mufrad, dia tidak menunjukkan ganda, tidak jamak. Dengan kata lain, dia menunjukkan tunggal, tetapi dia bukan termasuk yang asma' khamsah. Ya, tidak diidhofahkan kepada isim lain. Kecuali kalau yang dia diidhofahkan kepada nanti namanya ya mutakallim. Itu definisi dari isim mufrad. Kemudian hukmuhu, ya, maksudnya di sini hukum perubahannya, hukum i'rabnya. Yurfa'u bil dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrah. Dia dirafa'kan dengan dhammah, dinasabkan dengan fathah, dan dijarkan atau dikhafadkan dengan kasrah. Ya, rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jar atau khafad dengan kasrah. Berarti ini masih sesuai dengan tanda aslinya semua. Jadi isim mufrad itu tanda i'rabnya ya, semuanya dengan tanda i'rab asli. Misaluhu rajulun wa mu'minun wa mu'minatun. Ya, misalnya yang termasuk isim mufrad adalah kata rajul, seorang laki-laki, mu'minun, seorang yang beriman, serta mu'minatun, ya, perempuan yang beriman. Fahadan naw'u minal asma'i yutliku alaihin nahwiyun. Maka kata-kata tadi di atas masuk ke dalam jenis ini, ya, oleh para ahli nahwu, ya, dimutlakan, dimasukkan kepada isim mufrad. Kenapa? Li'annahu yadullu ala wahidin aw wahidatin. Karena semuanya masing-masing tadi menunjukkan makna tunggal. Ya, baik tunggalnya itu untuk laki-laki ataupun tunggal perempuan. Wahidin aw wahidatin. Walaysa musannan. Dia juga bukan menunjukkan dua. Ya, semuanya tunggal, tidak menunjukkan musanna. Rajul, mu'minun, mu'minatun, semuanya mufrad, tunggal. Wala majmu'an, tidak pula jamak. Dan tadi juga sudah definisinya, mereka ini bukanlah termasuk asma' khamsah. Maka dimasukkan kepada kelompok isim mufrad. Ya. Semuanya yang demikian nanti oleh para ahli nahwu dimasukkan kepada kelompok isim mufrad. Wa huwa yu'rabu bil harokati. Nah, karena dia adalah isim mufrad, maka nanti i'rabnya dengan harokat semuanya. Ya, karena dia adalah isim mufrad, maka nanti i'rabnya dengan harokat. Ya, seperti
Contohnya firman Allah Azza wa Jalla, wa qala rajulun, dan berkata seorang laki-laki. Farajulun, kata rajul ini tadi termasuk ismun mufradun. Karena dia adalah subjek dari suatu pekerjaan, maka dia marfu'un. Li'annahu fa'ilun, karena dia adalah subjeknya. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Ya, rajulun dalam kalimat wa qala rajulun, dia marfu'un, dia marfu' dan tanda rafa'nya dengan dhammah. Karena dia adalah isim mufrad, ya, mu'rabnya dengan tanda harokat asli. Ya. Kemudian contoh yang lain firman Allah, ataqtuluna rajulan. Apakah kalian membunuh laki-laki? Maka kata rajul di situ sekarang menjadi objek dari taqtuluna. Rajulan dia juga isim mufrad. Karena sebagai objek, maka dia dalam bentuk mansub. Kenapa? Li'annahu maf'ulun bihi. Karena dia adalah objeknya. Dan karena dia isim mufrad, maka tanda nasabnya dengan fathah. Alamatun nasbihi al-fathatu. Dan contoh yang terakhir, wa qalihi auhayna ila rajulin. Ya, kami wahyukan kepada seorang laki-laki. Ya, auhayna jadinya. Maka kata rajul di situ ya, datang setelah huruf jar ila. Maka bacanya rajulin, ya, ismun mufradun majrurun. Kenapa majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jarrin. Karena ia didahului oleh huruf jar. Dalam hal ini huruf jar ila. Maka dia majrur. Wa alamatu jarrihi, dan tanda jarnya al-kasratu. Ya, kasrah. Kita berikan di situ kata rajul karena dia bukan menunjukkan musanna, bukan menunjukkan jamak, bukan pula termasuk asma khamsah. Maka dia masuk kategori isim mufrad, yang mana isim mufrad itu dia mu'rab dengan harokat, dan tanda harokatnya tanda harokat asli. Rafa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar atau khafad dengan kasrah. Maka kata rajul sesuai dengan kedudukannya di dalam kalimat atau amilnya yang mempengaruhi, maka nanti ketika dia rafa juga dengan dhammah seperti rajulun. Ketika nasab maka nanti dia dengan fathah rajulan. Dan ketika kemasukan huruf jar maka dia majrur, maka tanda jarnya juga dengan kasrah. Ini adalah perubahan dari isim mufrad. Tapi jangan lupa catatan, ini adalah isim mu'rab yang munsharif. Ya, isim mu'rab yang munsharif maka perubahannya dengan harokat asliyah. Kemudian catatan kaki di situ ada fawaid wa tanbihat. Ya, ada faedah-faedah serta sedikit peringatan. Yang pertama, yu'rabul ismul mufradu bil harakatil muqaddarah. Isim mufrad juga bisa nanti di-i'rab dengan harokat yang muqaddarah. Ya, kapan? Idza kana mu'tallan. Jika dia isim mufrad yang diakhiri oleh huruf illah. Ya, jika dia adalah isim yang mu'tal akhir. Ya. Seperti firman Allah di sini, fa'alqa Musa asahu, maka Musa melemparkan tongkatnya. Maka Musa di sini dia adalah subjek dari alqa, ya, melempar. Tetapi karena dia adalah mu'tal, maka harokatnya, rofaknya ini tidak dengan dhammah yang dhahirah, tetapi dengan dhammah yang muqaddarah. Ya, tetap sama dengan dhammah, hanya saja apabila dia isim mufrad yang mu'tal, huruf terakhirnya, maka nanti dhammahnya dhammah muqaddarah. Ya. Kemudian yang kedua, yujarul ismul mufradu bil fathati niyabatan 'anil kasrah. Isim mufrad juga nanti bisa itu dijarkan dengan harokat fathah sebagai pengganti kasrah. Ya, idza kana ghairu munsharifin. Kalau dia adalah isim mufrad yang ghairu munsharif. Walahu mawadi'u dzakarnaha fi akhiril kitab, dan nanti pembahasan tentang
yang ghairu munsharif ini akan disebutkan oleh penulis syarah pada bagian akhir kitab. Di antaranya misalnya karena dia adalah nama non-Arab, alaman ajamian, maka nanti masuk kategori ghairu munsharif. Atau alaman limu anasin, kalau dia adalah nama untuk perempuan. Seperti contohnya di situ ada Ibrahim, maka ila Ibrahimah, karena dia adalah nama non-Arab, ujarnya dengan fathah. Atau nama perempuan seperti di sini bibak kata, ya, nama tempat itu termasuk kategori muannas, maka nanti bibak kata itu dia mencurinya dengan fathah. Ya, catatan yang dengan tanda asli itu hanyalah isim mufrad yang munsharif. Kalau ghairu munsharif nanti ketika jar pakai tanda cabang yaitu fathah. Dan kadang-kadang ada yang muqaddarah kalau dia adalah isim mufrad yang mu'tal akhir. Kita masuk ke halaman 39 tentang jamak taksir. Kemudian pensyarah melanjutkan sanian jamak taksir. Isim mu'rab yang mu'rab dengan harokat berikutnya adalah jamak taksir. Ta'rifuhu, definisinya, huwa madalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma taghayyurin fi siqati mufradihi. Dia adalah isim yang menunjukkan sesuatu itu lebih dari dua, baik dia itu laki-laki atau perempuan. Ya, aktsar min itsnain aw itsnatain, ya, lebih dari dua, berarti 3 ke atas. Tapi tidak cuma sampai di situ definisinya. Disambung lagi dengan ma'a taghayyurin fi sighati mufradihi, yang disertai dengan perubahan bentuk mufradnya. Jadi bentuk isim mufradnya ketika dia menjadi jamak nanti berubah, ya, bentuk mufradnya tidak sama lagi. Nah, tidak ada bekasnya malah nanti ya, karena dia adalah jamak taksir. Yang lakulihal jamak taksir dia isim jamak, ya, lebih dari 2, baik laki atau perempuan. Nanti karena dia taksir, nah, bentuk mufradnya itu taghayyur, ya, berubah. Adapun hukumnya, hukmuhu yurfa'u bid dhammati wa yunsabu bil fathati wa yujarru bil kasrah. Dia rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, dan jarnya dengan kasrah. Ya, secara umum isim jamak taksir itu nanti seperti isim mufrad. Bahwasanya dia ber-i'rab atau berubah i'rabnya itu dengan tanda i'rab asli, ya, dengan tanda i'rab asli, di mana dhammanya dengan rafa'nya dengan dhamma, nasabnya dengan fathah, serta jarnya dengan kasrah. Nah, adapun masuk perubahan mufradnya, nah, nanti di situ bentuk isim mufradnya berubah. Seperti misalnya dalam contoh rijalun, ini jamak dari rajulun, serta kutubun, ya, buku-buku. Maka asalnya kitabun, jadi kutubun. Kemudian ada zayanib, ini sepertinya jamak dari Zainab. Jadi ada beberapa namanya Zainab, maka dikatakan Zayanib, ya, jamaknya. Maka kalau kita lihat masing-masing tadi, ya, rijalun mufradnya rajul, kutubun mufradnya kitab, Zayanib, ya, mufradnya adalah Zainab. Maka kalau tadi rajul, kitab, dan Zainab menunjukkan wahid atau wahidah, maka dia masuk ke isim mufrad. Tapi ketika dia menunjukkan jumlah lebih dari 2 jamak, maka jadi rijal atau kutub serta zayanib. Maka di sini kita melihat bentuk mufradnya dengan bentuk jamaknya, ya, berubah. Ya, bentuk isim mufradnya tidak terjaga, tapi berubah. Nah, dijelaskan dalam kalimat berikutnya. Fahada nau'u minal jumu' taghayyarat fihi suratul mufradi halal jam'i an haliha al-asliyati qabla al-jam'i. Maka isim jenis ini seperti dalam contoh tadi termasuk isim jamak, di mana jumlahnya menunjukkan lebih dari 2.
tapi taghayyarat fihi suratul mufradi. Tetapi bentuk mufradnya yaitu rajul, kitab, serta Zainab itu bentuknya berubah manakala dia dalam keadaan jamak. Ya, berubah dari haliyah al-asliyati, dari keadaannya yang asli. Dari rajul menjadi rijal, dari kitab menjadi kutub, dari Zainab menjadi zayanib. Ya. Berubah ketika setelah jamak dengan sebelum jamak. Nah, kemudian penulis pensyarah mengambil contoh salah satunya yaitu rijal. Pamathalan rijalun mufraduhu rajulun. Maka misalnya kata rijal, para lelaki, maka bentuk tunggalnya adalah rajul, seorang laki-laki. Taghayyarat fihi suratu mufradi. Maka bentuk isim mufradnya ini, susunannya, itu kita lihat dari rajul menjadi rijal, itu berubah. Ya, bikasrir ra'i. Ra'nya yang sebelumnya itu berfathah, berubah dengan menjadi kasroh. Jadi rajulun jadi rijalun. Ra'nya jadi harokatnya berubah. Demikian pula huruf jimnya. Wa fathil jimi. Yang tadinya huruf jimnya itu berharokat dhammah, maka ketika dijamakkan menjadi rijal, maka huruf jimnya berubah menjadi fathah. Kemudian tidak langsung setelah huruf ra dan jim itu datang lam, tetapi wa ziyadatil alif fi qabla lami. Ya, sebelum huruf lam ditambahkan huruf alif ketika jamak. Maka selain susunan harokatnya itu berubah, rajul menjadi rijal, ternyata susunan hurufnya pun juga berubah. Setelah lam tetapi ada tambahan huruf yaitu alif. Maka kita lihat di sini susunan bentuk mufradnya sudah berubah sama sekali ketika dalam keadaan jamak. Ini yang disebut dengan jamak taksir. Berbeda halnya dengan jamak salim. Seperti misalnya jamak mudzakkar salim, misalnya muslim, maka jamaknya adalah muslimuna. Nah, ketika dia mufrad muslim, ketika jamak dia muslimuna. Maka kita lihat di situ susunan muslim ketika dia itu dalam keadaan mufrad dengan kata muslim pada muslimuna, maka susunannya masih sama. Harokatnya tetap, susunannya huruf juga tetap sama, mim, sin, lam, kemudian mim. Cuman di belakangnya ditambahkan wawu dan nun ketika jamak atau ya dan nun. Maka di sini tidak kita katakan dia jamaknya berubah bentuk mufradnya. Ya, bentuk mufradnya masih terjaga. Oleh karena itu disebut dari perubahan. Ya, atau muslimatun, ya, dari muslimah. Maka kata muslimnya, huruf susunan kata muslim di situ juga masih sama. Nah, ketika mufrad muslimah, ketika jamak muannas salim muslimat, maka mufradnya masih terjaga, masih salim. Adapun di sini kata rajul menjadi rijal, maka harokatnya dan susunan hurufnya sudah berubah. Ini namanya disebut dengan taksir. Ya, sudah rusak susunannya. Kata beliau, wa min ajli hadha taghayyuri alladhi yushbihu taksir syai'i. Dan karena itulah perubahan ini seperti rusaknya sesuatu setelah keadaan kana sahihan. Ya, seperti ibaratnya sesuatu yang rusak setelah sebelumnya sudah tersusun rapi, sudah bagus, kemudian berubah menjadi rusak susunannya. Nah, maka disebut dengan jamak taksir karena seolah-olah seperti mengibaratkan istilah rusak tadi, ya taksir. Nah, taksiru syai'i, rusaknya sesuatu, kacaunya sesuatu juga bisa. Nah, dinamakan jamak taksir karena sudah kacau susunannya, sudah tidak beraturan lagi. Ya, seperti isbihu taksiru syai'i ba'da'an kana sahihan. Yusamma hadha an-naw'u minal jumu'i jamak taksirin. Karena itulah jamak yang jenis ini, yaitu di mana bentuk mufradnya sudah tidak selamat lagi, sudah berubah tidak beraturan, disebut sebagai jamak taksir. Ya, karena memang sudah rusak susunannya. Bahwa yu'rabu bil harokati, dan jamak jenis ini yaitu jamak taksir, ya, berubahnya dengan i'rab harokat.
Nah, ya, jamak taksir itu lawan dari jamak salim. Disebut salim karena bentuk mufradnya masih selamat dari kekacauan perubahan, ya, ketidakaturan perubahan. Adapun yang taksir ya karena dia tidak salim, karena bentuk mufradnya itu sudah kacau, berubah atur susunannya. Dan perubahannya di sini juga tidak ada polanya. Rojulun jadi rijalun, kitabun menjadi kutubun. Tidak ada penambahan alif, malah adanya pengurangan alif. Nah, kemudian contoh perubahannya, seperti misalnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para laki-laki adalah pelindung penjaga bagi para perempuan. Kata ar-rijal di situ dibaca rofa, ar-rijalu. Ar-rijalu jam'u taksirin, adalah jamak taksir. Dia marfu di situ. Kenapa? Li'annahu mubtada'un, karena dia berkedudukan sebagai mubtada. Isim yang di awal kalimat. Nanti kita pelajari. Dan karena dia marfu, maka alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya itu dengan dhammah. Karena dia adalah jamak taksir dalam keadaan rafa', maka rafa'nya itu masih dengan tanda aslinya itu dhammah. Wa qouli ta'ala wa batha minhuma rijalan, dan Allah mengeluarkan dari keduanya laki-laki. Dan nanti ada sambungannya sebenarnya, ya, laki-laki dan perempuan yang banyak. Tapi di sini syahidnya adalah kata rijalan, para laki-laki. Maka kata rijalan di situ adalah objek. Jam'u taksirin mansubun. Dia jamak taksir yang dalam keadaan mansub li'annahu maf'ulun bihi, karena dia adalah maf'ul bihi, objek dari fi'il. Dan karena dia adalah jamak taksir yang mansub, alamatun nasbihi al-fathatu. Maka tanda nasabnya adalah fathah. Dan contoh yang lain firman Allah Subhanahu wa taala, falirrijali 'alaihinna darajah. Maka para laki-laki itu memiliki kedudukan yang lebih dibandingkan perempuan. Maksudnya di sini suami, ya. Dan para suami itu memiliki kelebihan dibandingkan para istri. Maka kata ar-rijal di sini jamak taksir majrur. Kenapa kok majrur? Li'annahu subiqa bi harfi jarrin, karena ia didahului oleh huruf jar, yaitu lam. Wa alamatu jarhi, dan tanda khafadnya atau jarnya adalah kasrah. Kita perhatikan di situ jamak taksir dalam hal ini contohnya adalah kata ar-rijal. Kadang-kadang rijalun, ar-rijalu, atau rijalan, ataupun ar-rijali, ya, rafa, nasab, dan jar. Maka ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab tandanya dengan fathah, dan ketika dia jar atau khafad maka tandanya dengan kasrah. Ya, jamak taksir sama dalam hal ini dengan isim mufrad. Dia perubahannya dengan tanda harokat asli. Ketika rafa dengan dhammah, ketika nasab dengan fathah, ketika jar juga dengan kasrah. Semuanya dengan harokat, tanda asli. Kemudian fawaid wa tanbihat, ada catatan di situ, faedah-faedah serta peringatan. Dan nanti sama dengan ketika membahas isim mufrad tadi. Al-awwal, yu'rabu jam'u taksiri bil harakati al-muqaddarati. Jamak taksir juga bisa di-i'rab dengan harokat yang muqaddarah. Ya. Jamak taksir tadi kan rijal, contohnya itu dhahirah, dhammahnya. Dhammah, fathah, kasrah, tampak semuanya. Tapi kadang-kadang jamak taksir juga bisa dhammahnya itu atau fathahnya atau kasrahnya itu harokat tadi itu harokatnya tidak dhahirah tetapi muqaddarah. Seperti dalam firman Allah, wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kau melihat manusia itu dalam keadaan mabuk,
padahal mereka sebenarnya tidak mabuk, ya seolah mabuk tapi tidak benar-benar mabuk dalam pengertian haram. Maka kata sukaro di situ dia tidak dengan harokat-harokat yang zahir. Misalnya taronasa sukaro, dia bukanlah di situ fathahnya, fathah zahiro. Atau wama khum bisukaro, kemasukan huruf jar bi, maka kita tidak lihat di situ harokatnya kasroh dengan zahiro, tidak tampak harokatnya. Ya, nanti di i'rab kata-kata seperti ini dengan harokat yang muqaddarah. Ya, misalnya ya domah muqaddarah, fathah muqaddarah atau kasrah muqaddarah. Ya, karena diakhiri oleh huruf-huruf yang tidak bisa menerima harokat seperti alif. Ya, itu catatan yang pertama. Harokat. Bahwasanya jamak taksir itu mu'rab dengan harokat, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasrah. Tetapi sebagian dari mereka itu karena huruf terakhirnya itu tidak menerima harokat misalnya, maka ada di kalangan jamak taksir yang mu'rabnya dengan harokat yang muqaddarah. Itu catatan yang pertama. Yang kedua, yujaru jam'ut taksiri bil fathah niyabatan anil kasrati. Jamak taksir juga ada yang i'rabnya itu tidak dengan tanda harokat asli, tetapi di sini kadang-kadang ada jamak taksir yang dijarkan dengan fathah. Niyabatan anil kasrati sebagai pengganti kasrah, yang majurnya dengan fathah. Ini idza kana ghairu munsharifin. Apabila jamak taksirnya masuk kategori isim yang ghairu munsharif. Seperti misalnya dalam potongan ayat laqad nasarakumullahu fi mawatina katsiratin. Ya, fi mawatina di situ mawatina adalah jamak tas dari mautin, tempat-tempat, ya, negeri-negeri juga bisa. Di sini maksudnya medan perang. Dan sungguhnya Allah menolong kalian pada berbagai medan pertempuran. Maka kata mawatin di situ kemasukan huruf jar harusnya majur. Jamak taksir tadi majurnya dengan kasrah. Tapi di sini jamak taksirnya majur dengan fathah. Kenapa? Karena kata mawatin di sini masuk kategori ghairu munsharif. Maka dia tanda jarnya dengan tanda jar cabang. Ya, dengan tanda fathah sebagai pengganti kasrah. Contoh lainnya seperti walaqad zayyana as-samaa'a dunya bimasabiha. Dan sungguhnya Allah telah menghiasi langit dunia ini dengan lampu-lampu, maksudnya bintang-bintang. Kata masabiha di sini didahului oleh huruf jar bi ba. Dia juga tidak majrur dengan kasrah seperti halnya asalnya jamak taksir. Kenapa? Karena jamak taksir di sini masabih ini termasuk jamak taksir yang ghairu munsharif. Maka majrurnya dengan tanda isim mufrad. Jadi jamak taksir dan isim mufrad ini kurang lebih hampir sama pembahasannya. Dan saja maknanya beda. Yang satu menunjukkan tunggal, satunya jamak. Demikian. Dua, isim pertama yang mu'rab dengan harokat. Dan setelahnya adalah tamarin. Perintahnya yang pertama, istakhrij jam'at taksiri wadhkur mufradahu fi qouli ta'ala. Dan keluarkanlah isim-isim jamak taksir, sebutkan juga asal mufradnya apa dari firman Allah berikut ini. Ya, keluarkan jamak taksirnya dan asalnya mufradnya seperti apa. Ada soal yang kedua, itu alamat as-sahihi amama jam'i taksiri wa alamat al-khata'i amama ghairihi. Nah, silakan letakkan tanda benar pada isim jamak taksir dan sebutkan tulislah tanda salah pada yang bukan jamak taksir. Kemudian sebutkan sebabnya. Maksudnya sebabnya kok ini jamaknya taksir dan kenapa kok bukan jamak taksir. Dan yang terakhir nomor 3, pertanyaannya a'rif qaulahu ta'ala
wa takhirul jibal, dan gunung-gunung pun runtuh. Nah, silakan di-i'rab firman Allah tersebut. Ya, diberi saya sampaikan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhir dulu. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.